Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Pratama dengan NIM 44432100042. Jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai usulan seminar penelitian dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul uji potensi ekstrak biji pepaya, karikal pepaya sebagai antibakteri terhadap ikan nila Oreochromis niloticus dengan dosis variatif. Dengan dosen pembimbing 1 yaitu Dr. Andes Saifullah SPI MSI serta dosen pembimbing 2 Lukman Anugrah SPI MSI. Selanjutnya, ikan nila Oreochromis niloticus adalah spesies ikan tilapia yang berasal dari air tawar dan diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1960. Sejak itu, budidaya nila telah berkembang dan menjadi populer di Asia, termasuk Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi tentunya. Sari 2012 juga mencatat bahwa budidaya nila telah menjadi salah satu kegiatan agribisnis yang menjanjikan di sektor perikanan air tawar. Peningkatan kesadaran akan potensi budidaya nila dimulai pada tahun 1990. Sejak itu, upaya pengembangan dan penyebaran budidaya nila kepada masyarakat telah dilakukan secara aktif. Selanjutnya ada pepaya, adalah salah satu buah yang tumbuh dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia, sehingga mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Semua bagian pepaya dapat dimanfaatkan termasuk bijinya. Namun, pemanfaatan biji pepaya masih terbatas di Indonesia. Seringkali hanya digunakan untuk ditanam kembali. Kristianti et al. 2015 menyatakan bahwa biji pepaya mengandung senyawa antimikroba serta asam-asam lemak dan metabolit sekunder seperti golongan fenol, terpenoid, alkaloid, dan saponin. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menguji potensi ekstrak biji pepaya, karika papaya, sebagai agen antibakteri kelangsungan hidup ikan nila Oreochromis niloticus setelah terinfeksi oleh Aeromonas hydrophila dan memeriksa efek dari pemberian dosis yang berbeda dari ekstrak biji pepaya terhadap kelangsungan hidup ikan nila yang terinfeksi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu menyediakan alternatif pengobatan yang potensial dan alami tentunya untuk mengendalikan infeksi bakteri pada budidaya ikan nila. Yang kedua, memperluas pemahaman tentang potensi biji pepaya sebagai sumber senyawa antibakteri. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada peningkatan efisiensi produksi ikan nila. Yang keempat, menyumbangkan data ilmiah yang berharga tentang efektivitas dan dosis optimal dari ekstrak biji pepaya. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu pada penelitian Nevia et al. 2021, yang dimana penggunaan ekstrak biji pepaya terhadap kelangsungan hidup ikan nila berpengaruh nyata, dimana perlakuan yang direkomendasikan adalah perlakuan P2 dengan dosis 30%. Pemberian ekstrak biji pepaya berpengaruh nyata terhadap jumlah sel darah merah ikan nila. Perlakuan terbaik atau perlakuan yang dapat direkomendasikan yaitu P1 dengan dosis 20%. Dosis pendaman ikan nila yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila menggunakan ekstrak biji pepaya tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang mutlak dan berat mutlak ikan nila. Selanjutnya, waktu dan tempat untuk waktu pada bulan Desember 2024 sampai bulan Januari 2025. Untuk tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Budidaya Perairan Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk alat yang digunakan bisa dilihat di sini, ada beberapa alat yang digunakan, ada mikropipet, bunsen, ose, cawan petri, penggaris, aerator, akuarium, autoklaf, timbangan analitik, diometer, termometer, alat tulis, hemokrotometer, alat ikan nila, air tawar, ada pakan pelet, ekstrak biji pepaya, bakteri Aeromonas hydrophila, alkohol, dan terakhir ada korek api. Dan selanjutnya ada metode eksponensial. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau bisa disingkat dengan RAL dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Untuk perlakuan 0, perendaman dengan konsentrasi 0%, perlakuan 1 perendaman dengan konsentrasi 25%, perlakuan 2 perendaman dengan konsentrasi 30%, perlakuan 3 perendaman dengan konsentrasi 35%, perlakuan 4 perendaman dengan konsentrasi 40%. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama itu persiapan wadah dan bahan uji. Nah, untuk wadah pemeliharaan yang digunakan adalah 15 unit akuarium dengan ukuran 40 x 40 x 60 cm kubik, masing-masing diisi dengan 30
liter air. Yang kedua itu 10 ekor ikan nila uji berukuran 8 cm dan berat 5-10 gram. Benih yang digunakan berasal dari Balai Benih Ikan Curug Barang, Kota Pandeglang. Selanjutnya, akuarium berkapasitas 1 liter sebagai wadah perendaman. Sebelum digunakan, wadah-wadah tersebut dicuci dengan sabun atau sunlight, dibilas dengan air tawar dan didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya, parameter penelitian. Yang pertama itu presentasi kelangsungan hidup atau SR menggunakan rumus SR jumlah ikan yang dipanen dibagi jumlah ikan yang ditebar dikali 100%. Keterangannya bisa dilihat SR kelangsungan hidup survival rate, NT jumlah ikan pada akhir pemeliharaan, NO jumlah ikan pada awal pemeliharaan. Selanjutnya ada parameter uji sel darah merah, di mana rumus yang digunakan jumlah eritrosit sama dengan N dikali 10 pangkat 4 sel per milimeter kubik. Keterangannya N ini jumlah eritrosit yang terhitung dalam 3 lapangan pandang. 10 pangkat 4 ini sama dengan faktor pengenceran. Parameter penelitian selanjutnya yang ketiga, pertumbuhan berat mutlak dan panjang mutlak. Untuk rumus yang atas ini ialah rumus pertumbuhan berat mutlak, yang dimana W sama dengan WT dikurangi WO. Keterangannya untuk W ialah pertumbuhan mutlak, untuk WT bobot akhir, untuk WO sama dengan bobot awal. Yang selanjutnya itu rumus yang bawah itu untuk rumus panjang mutlak, yang dimana PM sama dengan LT dikurangi LO. Untuk keterangan PM ini pertambahan panjang mutlak cm, LT ini panjang rata-rata akhir, LO panjang rata-rata awal. Selanjutnya ada analisis data. Data yang telah diperoleh berupa kelangsungan hidup ikan uji yang dianalisis menggunakan analisis sidik ragam atau ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Data yang menunjukkan berpengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut DNT. Data kualitas air dan hasil uji darah yang meliputi total eritrosit dianalisis secara deskriptif. Baik, mungkin jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.